dalam kognitif mereka, ada dalam akal mereka, tetapi keyakinan yang gaib itu belum terinternalisasikan dalam jiwanya, belum dirasapinya dan belum dipraktekkan. Kalau ditanya mereka apakah mereka percaya kepada adanya yang gaib, apakah mereka percaya ada nikmat kubur dan azab kubur, mereka akan menjawab percaya. Tapi jamaah sekalian, saya sering mengatakan dalam ceramah-ceramah saya, dalam hadis dikatakan bahwa sholat 2 rakaat sebelum sholat fajar itu pahalanya, keutamaannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Tapi berapa persen dari kaum muslimin yang termotivasi, yang terdorong untuk bergegas berlomba-lomba melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat fajar? Tapi kalau Masjid Al-Ittihad ini ramai luar biasa nih. Ini masjid yang paling ramai saya kunjungi ini. Saya sudah keliling di Jabodetabek ya. Paling ramai, paling semarak. Baik di luar Ramadan maupun di bulan Ramadan. Jamaah sekalian, Rasulullah SAW mengatakan sholat 2 rakaat sebelum sholat fajar itu pahalanya, keutamaannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Tapi berapa persen dari kaum muslimin ini yang tertarik, yang terdorong untuk berlomba-lomba melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Tapi coba bandingkan jamaah sekalian, kalau seandainya misalkan Masjid Al-Ittihad ini atau DKM Masjid Al-Ittihad ini nanti misalkan tanggal 20 Ramadan mengadakan pembagian sembako. Ada pembagian sembako, kemudian ditambah duit 3 juta. Dibagi jam 1 malam. Jam 1 malam deh dibagi. Kira-kira jamaah sekalian, masjid ini full nggak? Penuh nggak? Antri nggak? Saya yakin antri di sini. Membutuhkan satpam dan polisi supaya nggak rebutan kan? Padahal yang dikejar itu adalah hanya sekecil, perkara kecil. Itu menandakan bahwa kaum muslimin ini sedang mengalami krisis keyakinan kepada yang gaib. Padahal kalau kita renungkan, motivasi yang terbaik untuk melipat gandakan kebaikan, motivasi yang terbaik untuk melipat gandakan amal-amal soleh kita, motivasi yang terbaik agar kita berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, dan memuliakan manusia, itu motivasi yang terbaik itu adalah motivasi karena keimanan kita kepada hari akhir. Oleh karenanya jamaah sekalian, saya teringat ucapan Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau dilantik menjadi khalifah, dilantik menjadi pemimpin kaum muslimin pada waktu itu. Ada ucapan yang dideklarasikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, inni akhafun nar. Sungguh aku takut kepada neraka. Itu ucapan Umar bin Abdul Aziz ketika dilantik menjadi khalifah. Inni akhafun nar. Aku takut kepada neraka. Karena Umar bin Abdul Aziz mendeklarasikan takut kepada neraka, maka beliau berkomitmen menjadikan kekuasaannya, menjadikan apa yang dimilikinya, semuanya dalam rangka untuk melipat gandakan amal-amal kebaikannya. Kekuasaannya digunakan untuk memberikan kemaslahatan dan kebaikan sebanyak-banyaknya kepada rakyat yang dipimpinnya, serta berusaha mencegah berbagai macam kerusakan yang ditimbulkan dari kekuasaannya. Itulah yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang takut kepada hari akhir. Oleh karenanya jamaah sekalian, ketika Nabi SAW memerintahkan kita menyambut tamu, memuliakan tetangga,
atau diam, ya, berkata baik atau diam, itu ternyata dihubungkan dengan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billah